Pohon ini sudah kita panen, tetapi hari ini kita akan lakukan pruning ya, sekaligus perbaikan percabangan dan sebagainya. Saya menyampaikan hal ini karena pruning itu sangat penting, tetapi sembari kita pruning maka pengaturan percabangan dan sebagainya ya sesuai dengan standar-standar yang tujuannya itu biar lebih efektif ya, maka kita akan lakukan, termasuk pengurangan dan sebagainya, atau pengereman, atau ya segala macam. Mari kita ikuti. Ini sangat penting karena ketika saya sudah sering sampaikan, Anda tidak bisa ngatur tanaman dengan baik, ya hasilnya pun akan berpengaruh kepada kita. Yang kita lihat di sini percabangan menurut saya sangat rapat. Kemudian ketika rapat, maka ketika ke atas ini bisa berjejal, bertumpuk, ya otomatis kita akan atur nanti. Anggap saja ini percabangan ini dari sini adalah mulai pecah cabang di sini. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tinggi daripada pohon itu, ya seyogianya ketinggian itu sejajar dengan panjangnya cabang sampai ke kanopi. Nah, ini tingginya itu nanti sejajar dengan panjangnya kanopi ini sampai ke sini. Nah, misalnya di sini dari atas ini 3 meter sampai ke sini, ya kita naiknya ya ke sananya juga 3 meter. Begitu. Kemudian kita akan mencapai ke misalnya yang sebelah sini juga 3 meter. Saya akan berikan nanti dalam bentuk PowerPoint, tetapi Anda perhatikan gambarannya seperti itu. Saya usahakan beserta animasinya ya saya buatkan. Jadi begini aturannya, tinggi ini antara percabangan. Jadi kita akan sangat berhasil ngatur percabangan itu ketika antara cabang sama cabang dan yang lainnya itu gedenya merata, sehingga pembagian makanan juga akan terjadi dengan baik. Lah, saya tahu bahwa Anda pun kadang-kadang punya tanaman yang sifatnya delosor atau bahkan ini semi cascade ya. Semi cascade itu miring, gaya miring seperti ini. Ya, maka ini harus kita buang. Karena gambaran kita itu dari sini ya, untuk mencapai ke top center itu ke sana. Ya. Kemudian kita akan turun di sana gitu ya, seperti setengah lingkaran gitu ya, otomatis karena ini kalau kita tidak ambil kemiringan ini ya, maka ini otomatis kita tidak akan pernah mendapatkan kanopi kanan kiri antara di sini sama kanopi yang ada di sana, tidak mungkin sama. Karena kalau kita lihat ini kanopi di sini ini panjangnya kira-kira 3 meter sampai ke puncak sana. Tetapi ketika kita lihat kanopi yang ada di sebelah ini 6 meter. Ya maka kita akan samakan. Mau tidak mau, ya kita harus potong ya, nanti di sini. Walaupun ini sudah selengan. Agar di kemudian hari ini tidak mengganggu. Karena kita lihat di sana sangat subur. Kemudian kemarin ketika ini sama-sama di sana buah, dia tidak mau buah. Karena dia punya sifat pertumbuhan. Dan dia ngeyel ini. Nah, kalau ngeyel ya saya sunat nanti di sini. Ya gitu ya, kita memang harus kadang-kadang seperti sopir, ketika ke arahnya terlalu ke kiri ya kita ke kanan kan gitu. Ini miring ini. Sudah miring, maka kita akan lakukan pemangkasan di sini sehingga nanti dari top center itu kanopi bisa kanan kirinya seimbang sama. Ya sekedar gambaran saja. Kalau kita lihat ini ya, saya akan katakan bahwa di sini hindari yang menjulang, tegak lurus seperti ini, dan menyilang. Menyilang itu seperti ini. Ini tumpuk-tumpuan ke sana. Jadi ini menyilang itu nanti kita akan buas. Hindari menyilang, jadi sama menjulang. Jadi kalau bisa, kalau memang Anda punya tanaman, misalnya ini ke arah sana gitu ya, ya ke sanalah. Misalnya ke sini, ke sinilah gitu ya. Tetapi tidak masuknya ke sini. Kalau ke sini nyolok moto gitu loh. Nah,
Ketika itu maka kita akan kesulitan mendapatkan ruang gerak, mendapatkan sinar dan sebagainya, sehingga kita akan kesulitan juga nanti untuk pengaturan berikutnya. Nah, seperti ini. Ini sangat bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ya, harus ada yang kita buang. Gitu. Maka gambarannya nanti seharusnya seperti ini. Ini jari cabang pecah gitu ya. Ini pecah, nanti naik lagi, pecah lagi, naik lagi, pecah lagi, begitu. Nah, ada cerita ilustrasi bagi saya ketika di sini ya, pada cabang ini sangat gede, maka ini dia bersifat gaspol ini, menang dia. Lah, sementara yang ada di sana tadi rempol gitu, sehingga ini cabangnya kecil karena dia lari ke arah sini. Lah, makanya kita akan lakukan di sini yang kecil, kita akan gaspol dengan memangkas yang ada di sebelah ini. Nah, di sini kita akan pangkas besar-besaran ya, bahkan sampai 1 lengan ini kita rempolnya di sini. Jadi kalau Anda tidak tahu seperti ini, bisa jadi gaspol remblong. Saya di bagian ini saya ingin sampaikan bahwa ketika Anda punya tanaman kemudian sering ya seakan-akan Anda rajin ke kebun, kemudian bawa gunting, kemudian potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri gitu ya. Akhirnya saya kasih gambaran, ini ada teman kita yang dulu nggak tahu. Nah, akhirnya panjang sekali. Ini seperti inilah. Ini apa-apaan kalau seperti ini. Ini panjangnya 3 meter, hanya 1 tangke, kayak pecutnya si siapa itu? Warok Suromenggolo itu ya, panjang gitu. Tapi di sini hanya 2 tangke kecil gitu. Lah ngapain gitu lah. Ini yang kita perhatikan. Makanya jangan berani-berani kita langsung potong-potong, tetapi kita juga jangan sering membiarkan begitu saja. Pilih spasi. Ya, kita akan lakukan, ini adalah posisi sebelumnya kita kerjakan. Nanti kita lihat setelah selesai kita pangkas. Nah, sekarang sudah kelihatan di sana ada center topnya, artinya puncak yang ada di atas, kemudian mengeliling ke sini dan mengeliling ke arah kanan dan kiri. Nanti sambil keluar semi baru, setelah itu sisa-sisa daun yang sedikit-sedikit itu bisa kita buang karena mengganggu. Ya, dan ini sekarang tanaman kita udah kelihatan lebih ramping, lebih tertata. Memang ini dulu termasuk kelewat, lost control, tetapi mulai saat ini kita benahi. Dan insya Allah nanti pemangkasan berikutnya sudah nggak ribet lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Ini yang tadi sempat gede sekali ya kita buang, untuk menyejajarkan atau menyeimbangkan dengan posisi-posisi yang ada. Dari segala arah bentuk tanaman kita sama. Ya, semoga bermanfaat. Adapun ketika masih terlalu rapat nanti bisa kita kurangi lagi. Tetapi paling tidak keberanian kita untuk mencoba melakukan itu sangat penting. Dan ini ingat,
kalau kita pangkas habis seperti ini, seharusnya kita langsung kasih air sehingga semi segera akan bermunculan. 1 bulan lagi kita sudah kelihatan hijau. Setelah kira-kira 3 bulan nanti bentuknya akan seperti ini dengan pertumbuhan serempak. Kalau dia ada semi baru ya semi semua, kalau dia sudah tua daun ya tua semua. Ini 4 bulan, ini sudah 3 kali semi, sementara yang ada di sebelah ini baru 3 bulan. Ini 2 kali semi, tapi serempak dengan keseragaman bareng breng itu, maka kelebihannya nanti kalau di booster bisa bareng, bisa ngebios